Perkenalkan, kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2022 gelombang 5 angkatan 36, kelompok 3, subkelompok 2. Kami secara berkelompok akan melakukan benchmarking secara online terhadap perusahaan yang telah menerapkan dan mengadopsi nilai-nilai berakhlak. Pada tugas kali ini, kami mengambil lokus perusahaan Kala Group. Kala Group merupakan suatu kelompok usaha yang terbesar di kawasan timur Indonesia dengan kendali usaha berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Dipimpin oleh Solehin Kala sebagai CEO, Kala Group mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Saat ini, Kala Group terlibat dalam 8 bidang usaha dengan 24 subunit bisnis. Berikut akan kita saksikan penerapan nilai-nilai berakhlak dalam perusahaan Kala Group. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan pada Kala Group dapat terlihat pada pegawai dan sales melayani customer dengan ramah, cekatan, dan memberikan rasa nyaman dan aman demi tercapainya kepuasan masyarakat. Para pegawai selalu mengutamakan kualitas pelayanan yang baik dan tak lupa selalu melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua adalah akuntabel. Nilai akuntabel pada Kala Group dapat terlihat dari tim manajemen perusahaan yang menunjukkan hasil capaian yang baik. Keberhasilan perusahaan dapat berfungsi sebagai tolak ukur akuntabilitas suatu perusahaan. Yang ketiga adalah kompeten. Implementasi nilai kompeten di Kala Group terlihat sangat baik ditinjau dari pengembangan dan peningkatan sumber daya pegawainya yang terus belajar dan memiliki kompetensi yang tersertifikasi dalam bidangnya, sehingga meningkatkan kapabilitas dalam bidang masing-masing dan menjadikan Kala Group dapat konsisten dan eksis hingga sekarang. Yang keempat adalah harmonis. Implementasi nilai harmonis di Kala Group terjalin dengan tajuk The Kala Way, seni memimpin dan mengelola ala Kala, yang dimana aktif bersama insan Kala senantiasa mengutamakan kebersamaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan dengan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, yaitu memperlakukan setiap insan Kala sebagai suatu keluarga yang harmonis. Sipakatuo, yaitu membangun silaturahmi yang baik dalam bekerja dan menjalankan bisnis, dan sifat tokong yaitu saling mendukung dan saling menguatkan. Berpikir positif yaitu senantiasa mengambil hikmah dari kondisi yang tidak menguntungkan serta optimis dalam menghadapi tantangan. Yang kelima adalah loyal. Implementasi nilai loyal di Kala Group jelas terlihat baik karena loyalitas insan Kala Group berdedikasi dan mengutamakan kepentingan terhadap visi, misi serta nilai-nilai perusahaan. Loyalitas terhadap customer pun juga tidak perlu diragukan lagi dengan adanya customer loyalty system dan pre-purchase delay reward khusus untuk customer loyal Kala Toyota. Yang keenam adalah adaptif. Implementasi nilai adaptif pada perusahaan Kala Group dapat dilihat dari: yang pertama, mampu menyesuaikan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Banyak cabang perusahaan yang dibuka oleh Kala Group guna menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, misal dalam aspek otomotif, konstruksi, properti, transportasi, dan logistik, energi, properti, retail, kehutanan, dan pendidikan, yakni membentuk sekolah Islam Atirah dan Kala Business School. Yang kedua, Kala Group mampu menyelaraskan dan menjawab tantangan era digitalisasi dengan program-program layanan berbasis digital seperti layanan kargo dan warehouse berbasis digital. Dan yang ketujuh adalah kolaboratif. Implementasi nilai kolaboratif pada perusahaan Kala Group dapat dilihat dari: Kala Group bekerja sama dengan beberapa perusahaan finansial atau pembiayaan. Dari video-video sebelumnya dapat kami simpulkan bahwa perusahaan Kala Group telah berhasil menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam perusahaannya. Pada prosesnya diharapkan budaya berakhlak ini dapat berkontribusi pada tidak hanya pengelolaan organisasi, tapi lebih jauh diharapkan berkontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan termasuk kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Maka itu pula lah yang membuat Kala Group bisa menjadi salah satu perusahaan terbesar dan terbaik di bagian timur Indonesia. Hikmah dan pembelajaran yang diperoleh dari hasil benchmarking tersebut adalah kami selaku CPNS bisa bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat, terutama untuk ketujuh poin dari berakhlak tersebut. Bisa kita maknai, menginternalisasikan, dan mengimplementasikannya dalam bekerja pada instansi kita, yaitu Kementerian ATR BPN. ATR BPN melayani, profesional, dan terpercaya.